Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang. Lantas, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel Curious Muslim, jendela wawasan Islam. Saudara Muslim, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mampu berkomunikasi dengan binatang. Salah satunya dikisahkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Raja Semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tidak mengerti maksud sang Nabi menjadi kebingungan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Itulah sepenggal kisah Nabi Sulaiman yang mampu memahami bahasa binatang sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Lantas, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ternyata Rasul kita tercinta bukan hanya mampu mendengar dan berbicara dengan binatang, namun juga dengan benda mati seperti batu dan kayu. Berikut Curious Muslim rangkumkan untuk saudara muslim sekalian. Namun sebelumnya, mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar kami tetap semangat membuat video Islami lainnya. Yang pertama, berkomunikasi dengan unta. Dikutip dari dakwatuna.com, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar rumah bersama Abdullah bin Ja'far dengan mengendarai unta. Ketika mereka sampai di depan pagar rumah seorang Ansor, tiba-tiba terdengar suara lenguhan seekor unta. Lalu unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta itu merintih, air matanya jatuh berderai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Beliau mengusap belakang telinga unta itu. Unta itu pun menjadi tenang dan diam. Kemudian dengan wajah penuh kemarahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Seorang pemuda Ansor bergegas datang lalu berkata, "Unta itu milikku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah karena unta yang Allah peruntukkan kepadamu ini? Ketahuilah, ia telah mengadukan nasibnya kepadaku, bahwa engkau membuatnya kelaparan dan kelelahan." Subhanallah, ternyata unta itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tuannya tidak memberi makan yang cukup, sementara tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Yang kedua, Rasulullah menenangkan batang kurma yang menangis. Dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari dikisahkan sebuah tiang yang dinamakan Istiwanah al-Mukhalaqah di Masjid Nabawi, Madinah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat di dekat tiang masjid yang terbuat dari batang kurma. Rasul pun senantiasa bersandar di tiang itu menjelang khutbah.
Seorang sahabat kemudian membuatkan sebuah mimbar dengan 3 anak buah tangga untuk menggantikan tiang itu. Tujuannya agar jamaah yang berada di shaf belakang dapat melihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mulai menggunakan mimbar baru, para jamaah mendengar jeritan dari tiang itu. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan suaranya seperti suara sapi yang hamil 10 bulan. Rasulullah pun turun ke tiang itu untuk menenangkannya. Rasulullah kemudian mengusap batang kurma itu dan membujuknya agar tenang. Yang ketiga, batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku sangat mengetahui bebatuan mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul, dan sekarang aku baru tahu sebab musabab batu itu mengucap salam." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain, Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Lalu kami keluar berjalan di sebagian penjuru Mekah. Maka tidaklah gunung dan pohon yang berpapasan dengan beliau, melainkan mengucapkan, 'Assalamu alayka ya Rasulullah.' Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Itulah sekelumit kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya mampu berbicara dengan binatang, namun juga dengan benda mati. Menurut syariat Islam, tidak ada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi, melainkan mukjizat itu pun diberikan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara persis sama atau bahkan lebih hebat. Sampai berjumpa lagi dengan channel Curious Muslim dengan jendela wawasan Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.